Oke, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita dapat kiriman renungan singkat nih, judulnya Renungan Siang, Menguji Level Imanku. Dan ini kayaknya, langsung to the point ya. Rasanya memang sengaja dirancang buat, introspeksi pribadi yang cukup dalam gitu. Ya betul, nggak bertele-tele kelihatannya. Misi kita di sini yaitu, coba bongkar gagasan utamanya. Gimana sih caranya kita ngaudit keyakinan pribadi kita? Menurut renungan ini, sumber ini kan langsung merujuk ayat ya, 2 Korintus 13 ayat 5. Yang intinya nyuruh kita, ujilah dirimu sendiri, selidikilah dirimu. Gitu kan? Betul, semacam perintah untuk lihat ke dalam diri, mandat introspeksi lah. Nah, terus gimana renungan ini gupasnya? Ada pertanyaan kunci nih yang menurut saya, nusuk juga ya. Kalau Anda ditanya, apakah kamu pasti masuk surga? Jawaban spontannya apa? Semoga atau iya pasti? Wah. Itu pertanyaan yang bisa bikin diam sejenak ya. Dan yang menarik, gimana penulis renungan ini pakai jawaban itu? Bukan sekedar jawaban loh katanya, tapi dianggap sebagai indikator level jaminan. Atau ya gampangnya, seberapa yakin sih Anda soal itu? Oke. Jadi semacam pengukur keyakinan gitu ya? Bukan soal jawabannya benar atau salah, tapi level yakinnya. Persis, tingkat keyakinan di baliknya itu. Nah, terus buat Anda yang mungkin refleks jawabnya, semoga. Atau ya ragu gitulah, ada pesan penting nih di sini. Katanya, jangan berkecil hati. Ini menarik loh. Jadi ragu itu bukan akhir dunia gitu ya? Justru itu, keraguan itu malah dilihat sebagai undangan. Undangan buat apa coba? Buat apa tuh? Ya buat nengok lagi apa sih sebenarnya dasar iman Anda. Renungan ini kayaknya menekankan banget soal landasan keyakinan ini. Oh, jadi keraguan itu pemicu ya? Pemicu buat periksa fondasi iman. Betul, ada perbedaan krusial katanya soal landasan ini. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling inti. Teks ini bilang, dasar keyakinan itu bukan pada perasaan. Yang kita tahu kan perasaan bisa naik turun ya, kayak roller coaster lah. Ya benar. Hari ini semangat, besok bisa jadi lesu. Tapi dasarnya itu, kata sumber ini, pada fakta bahwa kita percaya kepada anak Allah. Ini dalam konteks iman Kristen ya, merujuk pada Yesus Kristus sebagai dasar keselamatan. Iya, pemisahan yang jelas banget ya antara emosi yang subjektif sama apa yang dianggap sebagai fakta dalam kerangka iman ini. Jadi sumber ini kayak bilang, cari pegangan yang lebih stabil deh dari sekedar emosi sesaat. Gitu nggak sih? Bisa dibilang gitu. Fokusnya digeser dari barometer internal kita yang goyang-goyang itu ke jangkar eksternal. Ke keyakinan inti yang dianggap fakta. Jadi kalaupun lagi galau atau ragu, menurut pandangan ini, itu nggak otomatis berarti iman Anda hilang. Karena dasarnya ada di tempat lain. Masuk akal. Ini terus mengarahkan kita ke bagian pokok renungan pribadi ya. Anda diajak nanya ke diri sendiri, bukan lagi soal ya atau tidak masuk surga, tapi lebih dalam lagi. Apa dasar jawabanku jika ditanya tentang kepastian keselamatanku? Wah, jadi benar-benar ke akarnya ya, ke fondasinya. Iya, mendorong refleksi yang lebih dalam. Nggak cuma jawaban permukaan. Dan pemeriksaan itu nggak berhenti di pikiran aja loh, menurut sumber ini, ada kelanjutan spiritualnya. Oh ya, gimana tuh? Makanya ada pokok doa pribadi. Isinya ya sejalan banget, minta Tuhan buat nyelidiki hati kita. Doanya kan bunyinya, Tuhan selidiki hatiku, terus minta juga teguhkanlah imanku pada dasar yang benar. Jadi refleksi pribadi nyambung ke tindakan spiritual ya, ada doanya juga. Betul, jadi nggak cuma mikir, tapi juga dibawa dalam doa. Oke, terus sebagai penutupnya, ada semacam doa berkat gitu ya di teks ini. Bunyinya, kiranya engkau menemukan jawaban yang penuh keyakinan di dalam Kristus. Semacam harapan gitu ya buat pembaca. Iya, harapan penulis setelah pembaca melewati proses introspeksi ini. Jadi kalau kita rangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Ya, renungan singkat ini intinya ngasih kerangka kerja lah ya buat introspeksi iman, mendorong Anda buat lihat lebih jauh dari sekedar perasaan yang datang dan pergi, dan benar-benar periksa apa sih fondasi keyakinan Anda, ya menurut perspektif teks ini tentunya.
Betul. Dan mungkin ini ya bisa jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang, terlepas dari apa keyakinan spesifik Anda atau gimana tadi Anda jawab pertanyaan soal surga itu. Coba deh renungkan seberapa sering Anda secara sadar berhenti sejenak gitu buat nguji mengapa Anda pegang keyakinan itu dan apa sebenarnya pilar-pilar fundamental yang nopang keyakinan Anda itu. Bukan cuma soal apa yang Anda percaya, tapi mengapanya dan di atas dasar apa. Itu mungkin yang bisa direnungkan lebih lanjut.